Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismu Koria dengan NIM 207210024, kelas 5C, Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video micro teaching dengan materi sistem ekskresi pada manusia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Ibu Depi Nopalian MPD. Video micro teaching ini dengan menggunakan model problem basic learning. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, rajin ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada sedikit video. Kalian simak ya. Nah, tadi apa pertanyaannya? Apakah Kalau kita banyak minum, pasti sering buang air kecil. Ah, itu kenapa? Karena dia mengeluarkan urin? ya, betul. Urin itu merupakan sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem ekskresi atau pengeluaran zat sisa dalam tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu sistem ekskresi pada manusia, mengetahui bagian-bagian organ sistem ekskresi dan fungsinya, dan dapat mengetahui gangguan yang terdapat dalam sistem ekskresi pada manusia. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan materinya. Nanti ada tugas kelompok, kalian simak baik-baik ya. Oke, Ibu. Nah, sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan atau bahan yang kelebihan dari sisa metabolisme. Nah, dari video tadi dia mengeluarkan sisa metabolisme berupa Urin. Ya, benar. Jadi sistem ekskresi ini mengeluarkan sisa zat-zat yang tidak diperlukan atau tidak berguna lagi di dalam tubuh, jadi harus dikeluarkan. Kalau tidak, dia akan mengakibatkan gangguan penyakit dalam tubuh kita. Nah, adapun organ-organ sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, ginjal ini adalah alat ekskresi utama yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa urin. Yang kedua itu ada kulit. Kulit berfungsi sebagai Ekspresi yang mengeluarkan keringat. ya, betul. Kulit itu mengeluarkan sisa metabolisme dalam tubuh kita, yaitu berupa keringat. Yang ketiga itu ada paru-paru. Paru-paru ini alat ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan air dalam bentuk uap. Nah, paru-paru ini dia juga termasuk ke dalam sistem apa selain sistem ekskresi? Ada yang tahu? Peredaran darah. Pernapasan. Tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Pada sistem ekskresi dia mengeluarkan karbon dioksida dan air. Yang terakhir itu ada hati. Alat ekskresi hati ini memiliki fungsi mengeluarkan cairan empedu atau bilus. Ada yang tahu empedu itu apa? Empedu itu yang rasanya mati itu, Ibu.
pada ikan ya. Iya, Ibu. Nah, ada pun bagian-bagian dari ginjal. Dalam tubuh kita itu ginjal memiliki terdiri dari dua, yaitu ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri karena di atas ginjal kanan itu terdapat hati. Nah, ada pun bagian-bagian dari ginjal. Yang pertama ada apa? Ada medula. Itu korteks, vena besar, arteri besar, ureter, pelvis venalis. Nah, ini bagian dari ginjal yang memproses pembentukan urin yang kita keluarkan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit itu terdapat 3 bagian. Yang pertama epidermis, yaitu lapisan terluar, ada dermis dan lapisan subkutan. Selanjutnya ada bagian-bagian paru-paru. Kita memiliki 2 paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru Kiri. ya, benar. Terdapat vena, aorta dan arteri. Yang terakhir yaitu bagian-bagian hati. Bagian-bagian hati itu ada, ini tadi apa? Untuk mengeluarkan empedu. Jadi dia terdapat kandung empedu, saluran empedu, vena, arteri, kelenjar empedu dan sel-sel hati atau hepatosit. Nah, itu sedikit menjelaskan proses pembentukan urin. Urin tadi terjadi di mana? Di ginjal. Ya, benar. Proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, pada filtrasi ini dia akan menghasilkan urin primer, di mana filtrasi ini menyaring darah dari zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun yang terjadi di glomerulus dan kapsula Bowman. Yang kedua yaitu ada reabsorpsi. Di reabsorpsi ini dia menghasilkan urin sekunder, di mana proses ini adalah penyerapan kembali zat yang berguna berupa glukosa, garam, air, asam amino dan ion kalium yang terjadi di tubulus contortus porcina. Yang ketiga ada augmentasi, di mana augmentasi ini proses terakhir, jadi dia menghasilkan urin sesungguhnya. Proses pengeluaran zat yang tidak berguna dan tidak dapat disimpan dalam tubuh terjadi di contortus distal. Nah, urin itu terdiri dari beberapa unsur. Ada apa aja? Ada air. Air sebanyak 96%, ada 2,5% urea dan 1,5% zat-zat yang sisa lainnya. Nah, ini ada skema proses pembentukan urin. Nah, ini nih yang tadi yang pertama apa? Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, itu saja materi dari Ibu. Itu akan memberikan kelompok pada kalian 4 kelompok. Nanti kalian presentasikan maju satu-satu ke depan ya. Di sini Ibu akan memberikan gambar salah satu gangguan dari sistem ekskresi pada manusia. Nah, kalian cari nama penyakitnya, terjadi di organ mana, yang 4 tadi kan, itu gejalanya apa, penyebab dan cara mencegahnya. Nanti dipresentasikan satu persatu. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanyakan.
penyakit sirosis ini yaitu seperti kecanduan alkohol, penumpukan lemak, masalah pada kantong empedu, dan gejala penyakitnya yaitu seperti feses berwarna hitam, kemudian penumpukan lemak dalam limfa atau penyakit hati, kulit gatal, rasa mual, pembengkakan pada kaki, telapak tangan berwarna kemerahan. Kemudian pencegahan dari penyakit sirosis ini yaitu mengurangi konsumsi alkohol, jaga pola makan yang sehat, dan menjaga berat badan. Itu saja Bu dari saya. Apa tadi nama penyakitnya? Sirosis. Merupakan penyakit pada organ hati. Ya, benar. Terima kasih ya Jana. Ini pegang dulu. Selanjutnya kita baiklah, saya minta perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi, yaitu dari penyakit ini namanya penyakit TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis yang terjadi di paru-paru. Terus kemudian penyebab TBC paru-paru ini ada infeksi primer, yaitu terhirup oleh hidung dan mulut menuju paru-paru terus berkembang biak. Kemudian ada infeksi laten, kemudian ada infeksi aktif. Jadi saat imun tubuh tidak berhasil melawan bakteri yang masuk dan berkembang biak, maka bakteri akan bebas menyerang sel-sel sehat pada paru-paru. Kondisi ini akan membuat pengidapnya merasakan gejala tadi sakit. Terus gejalanya pertama ada sesak napas, batuk berlangsung lama hingga lebih dari 3 minggu, terus batuk berdarah, dada terasa nyeri, demam juga. Terus menggigil, mudah merasa lelah, berat badan turun drastis, nafsu makan juga menghilang, terus berkeringat di malam hari. Terus kemudian cara mencegahnya yaitu menjemur alat tidur yang kita gunakan seperti kasur, bantal, guling, dan lainnya. Kemudian setiap pagi membuka jendela dan pintu agar udara dan sinar matahari itu masuk. Terus makan makanan yang bergizi tentunya. Terus tidak merokok. Terus minum minuman keras dan harus olahraga secara teratur. Itu Ibu. Oke. Coba ulangi Mas Anda. Ini penyakit apa tadi? TBC. Terjadi di? Paru-paru. Ya benar. Penyakit TBC ini penyakit menular ya. Jadi kalau keluarga kita atau teman terdekat mengalami penyakit ini, jangan satu pemakaian misalnya gelas atau piring bekas dia jangan kita pakai, soalnya penyakit ini menular. Oke, terima kasih Nita. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Mas Anda. Baiklah, saya mempersangkakan perwakilan dari kelompok 2. Yang ini adalah penyakit skarabis atau kudis. Nah, penyakit ini menular yang disebabkan oleh masuknya tulang kecil ke dalam lapisan kulit kita atau kulit luar. Nah, penyakit skarabis ini disebabkan oleh jenis tungau sakibis yang bersarang pada lapisan kulit sehingga menimbulkan rasa gatal pada kulitnya. Nah, gejala penyakit scabies ini itu gatal kronis yang memburuk di malam hari dan ruam pada kulit berbentuk benjolan seperti bekas gigitan kecil berwarna merah atau bahkan seperti jerawat kerak tebal pada kulit. Dan cara mencegahnya itu kita dapat mandi secara teratur dengan menggunakan sabun, sering mengganti dan mencuci pakaian dan mencuci handuk, spray, sarung bantal, selimut, dan lainnya, serta teratur minum seminggu sekali. Dan menjemur kasur dan bantal minimal 2 minggu sekali, tidak saling bertukar pakaian padat dan handuk dengan orang lain, dan menghindari kontak dengan orang-orang atau kain serta pakaian dicurigai terinfeksi kuno, dan menjaga kebersihan rumah dan fertilisasi cukup. Ya. Oke, bagus Mas Anda. Pada Nita tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Anda? Jadi penyakit itu namanya penyakit kudis atau scabies Ibu, dan terjadinya di kulit manusia. Oke, terima kasih Mas Anda. Sama-sama Ibu. Oke, baik, yang terakhir Ihan.
dari gambar ini penyakitnya adalah namanya batu ginjal atau nefrotiasis. Nah, penyakit ini yang disebabkan oleh mengerasnya kandungan garam dan mineral di dalam organ tubuh sehingga mengeras berbentuk menyerupai batu. Nah, batu ginjal ini biasanya terjadi di ginjal, tetapi tidak hanya di ginjal endapan, menyerupai batu bisa terjadi di sepanjang saluran urin seperti ureter, kandung kemih, serta uretra. Nah, penyakit ini disebabkan oleh tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam urin, yaitu seperti asam urat. Ini disebabkan oleh tingginya kadar zat kimia pembentuk kristal dalam urin. Nah, biasanya gejala batu ginjal itu seperti nyeri ketika buang air kecil, sakit perut yang tidak kunjung hilang, dan urin yang keluar sangat sedikit. Cara mencegah batu ginjal itu biasanya bisa meminum air putih minimal 2 liter per hari, mengkonsumsi makanan dengan kandungan kalsium atau mineral lain secukupnya, menerapkan diet rendah garam atau mencari pengganti garam untuk dijadikan bumbu masak. Itu saja Ibu. Oke. Jana, apa yang dijelaskan oleh Jihan tadi? Penyakit apa ini? Ginjal dulu. Terdapat di organ ginjal, ya benar. Terima kasih ya Jihan, Ibu. Ya kita beri aplaus untuk kita semua. Baiklah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Boleh kita? Baik, jadi kesimpulannya pada materi hari ini yaitu sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa atau zat berlebihan dari metabolisme tubuh. Organ-organnya ada kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan H2O, dan hati mengeluarkan empedu. Kalau untuk penyakitnya ada TBC, gagal ginjal, dan skabies. Ya, dengan sistem ekskresi itu ingat ya, dia mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh, yaitu sisa dari metabolisme tubuh. Organnya ada 4, apa saja tadi? Ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Penyakitnya apa saja tadi? Ada TBC, gagal ginjal, terus skabies. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk tugasnya kalian kerjakan buku paket halaman 20 yang gandanya saja, besok dikumpul. Dan pelajari materi selanjutnya. Besok kita ada ulangan harian sebelum pembelajaran kita. Baik, Ibu. Baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.